Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Emi. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS memasuki tema 2 nggih, subtema 1 dengan materi sumber daya alam. Kompetensi dasar yang harus anak-anak capai pada materi ini adalah mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Langsung saja ya, kita masuk slide pertama. Nah, di antara anak-anak semua, pasti kalian masih belum tahu ya sumber daya alam itu apa. Di sini Bu Emi mau jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kehidupan. Maksud Bu Emi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu apapun itu yang dihasilkan oleh alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan, itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini sifatnya ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa sih dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Nah, di sini maksudnya sumber daya alam dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Dia akan selalu ada dan ada lagi. Begitu nggih. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang lama-lama akan habis jika kita terus gunakan. Apa saja contohnya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pengertiannya, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah di bumi dan tidak cepat habis karena proses pembentukannya cepat. Contohnya apa? Contohnya ada hewan, yaitu hasil peternakan, perikanan. Lalu ada tumbuhan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, air, udara, dan tanah. Sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, anak-anak. Sumber daya alam ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya apa? Yaitu barang tambang. Barang tambang ini ada beberapa kelompok ya. Ada apa saja yang dimaksud dengan barang tambang? Itu ada bauksit. Yang ini nggih, bauksit yang ini. Lalu ada nikel yang ini. Terus ada batu bara yang ini dan ada minyak bumi. Dari berbagai macam barang tambang ini nanti bisa diolah menjadi berbagai macam kebutuhan. Seperti apa contohnya? Contohnya minyak bumi yang sering kita temui nggih. Minyak bumi ini jika diolah nanti bisa menghasilkan berbagai macam produk yang bisa kita gunakan atau yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya BBM. Lalu kemudian ada apalagi selain BBM? Ada solar, terus ada minyak tanah dan lain sebagainya. Itu dihasilkan dari minyak bumi. Makanya kita tidak boleh berboros-boros menggunakan BBM karena asalnya dari sumber daya alam yang tidak diperbarui. Kalau kita boros-boros sekarang, nanti generasi penerus kita bisa jadi tidak bisa menikmati hasil dari minyak bumi karena sudah habis kita habiskan. Gitu nggih. Lalu slide berikutnya. Nah, di sini ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nih ya, contohnya
pertambangan, minyak bumi, batu bara, tembaga, biji, besi, nikel, menambang pasir dan batu, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, mencari ikan di laut atau memancing di sungai. Ini merupakan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Di sini yang gambar pertama ada menyadap getah karet. Nah, itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan sumber daya alam yang namanya tumbuhan. Tumbuhannya apa? Tumbuhannya pohon karet. Diambil getahnya untuk apa? Macam-macam. Bisa untuk membuat ban, bisa untuk membuat karet gelang juga, dan lain sebagainya. Lalu di gambar berikutnya yang ini ada pembuatan garam. Garam itu berasal dari laut, berasal dari air laut. Lalu ada lagi pertambangan emas. Kemudian ada pertanian, macam-macam hasil pertanian, ada padi, ada jagung, ada macam-macam ya pokoknya. Lalu gambar selanjutnya ada penambangan pasir. Untuk apa pasir ditambang? Untuk macam-macam. Ada yang untuk bahan bangunan, lalu untuk pembuatan batako misalnya, seperti itu, dan masih banyak lagi tentunya. Lalu di set berikutnya ada pengaruh daerah dan sumber daya alam terhadap kehidupan masyarakat. Daerah pesisir pantai seperti Banyuwangi, Bagansi Api-api, sumber daya alam yang banyak ditemukan adalah ikan. Masyarakat di daerah itu bekerja sebagai nelayan atau industri perikanan. Daerah Gunung Merapi, sumber daya alam yang banyak ditemukan pasir, batu, tanah yang subur, salak pondok, dan keindahan alam. Kemudian selanjutnya masyarakat di sekitar Gunung Merapi, tepatnya Sleman, daerah kita, itu kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai penambang pasir dan batu, petani, usaha perkebunan atau agrowisata, peternak kambing, sapi, kelinci, pemandu wisata, dan usaha penginapan. Dataran rendah, sumber daya alam yang ditemukan, padi, masyarakat bekerja sebagai petani, dan petani pado dan palawija. Lalu daerah pertambangan, masyarakat bekerja sebagai penambang, perusahaan tambangan batu bara, emas, dan minyak bumi. Dampaknya apa pemanfaatan sumber daya alam ini? Kita baca sama-sama ya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, lama-lama akan habis. Jadi dampaknya sumber daya alam ini akan habis anak-anak. Seperti gambar itu. Sebagian daerahnya hijau, sebagian lagi berwarna coklat. Tandanya apa? Tandanya pohon-pohon sudah ditebang. Maka lama-kelamaan sumber daya alam berupa tanaman itu akan habis. Lalu dampaknya apa lagi? Merusak lingkungan, misalnya hutan gundul, illegal logging, itu ya. Lalu kemudian menimbulkan bencana alam, misalnya tanah longsor, banjir, mengurangi kesuburan tanah, menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, dan mengganggu ekosistem. Kemudian supaya sumber daya alam tidak cepat habis, maka kita harus bisa melestarikannya. Caranya bagaimana? Yang pertama, yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua, mencari bahan pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, kita memakai energi listrik, contoh. Nah, energi listrik itu kalau kita gunakan terus lama-kelamaan akan habis, maka kita harus mencari cara untuk menggunakan energi alternatif.
aktif. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini, itu menggunakan listrik tenaga surya. Jadi memanfaatkan matahari sebagai pengganti energi listrik yang biasa kita gunakan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada budidaya hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan itu kita budidayakan, terutama hewan dan tumbuhan yang langka supaya tidak cepat habis. Kemudian melakukan tebang pilih tanaman. Tanaman yang sudah tua-tua saja yang kita tebang, yang masih kecil-kecil kita biarkan dia tumbuh. Lalu yang terakhir adalah menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi kita tidak boleh boros menggunakan sumber daya alam. Mentang-mentang sekarang masih banyak, terus kita memakainya sesuka hati. Nggak boleh seperti itu ya, karena lama-kelamaan akan habis. Kasihan nanti generasi penerus kita tidak ikut kebagian. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, mengambil sumber daya alam seperlunya saja sesuai kebutuhan. Oh ya, ini yang mengulang yang tadi ya. Bu Emi bacakan lagi. Mengambil sumber daya alam seperlunya saja sesuai kebutuhan, menggunakan sumber daya alam dengan hemat atau tidak boros, mencari bahan pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, menggunakan teknologi, alat atau cara mengambil sumber daya alam yang ramah lingkungan. Jadi, teknologi yang dipakai untuk mengambil sumber daya alam itu tidak merusak lingkungan. Terus reboisasi atau penanaman hutan kembali atau penghijauan kembali. Lalu ada tebang pilih tanaman. Dan yang terakhir, membudidayakan hewan dan tumbuhan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran dari Bu Emi. Nanti bisa anak-anak baca-baca lagi materinya ya. Maaf Bu Emi tadi keburu-buru menjelaskannya supaya lebih singkat gitu ya. Sekian dulu dari Bu Emi. Bu Emi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.